Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Camar Haenda, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi hujan deras yang disertai angin kencang membuat sebuah papan reklame di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat roboh. Akibatnya sebuah sepeda motor tertimpa papan reklame dan sejumlah kendaraan roda 4 rusak. Papan reklame roboh di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat Sabtu siang dan menimpa satu kendaraan sepeda motor dan mobil. Robohnya papan reklame diduga imbas angin kencang yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jagain. Angin kencang juga melanda wilayah kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya sebuah papan reklame setinggi 10 meter tiba-tiba jatuh dan nyaris menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini, sementara warga sekitar berusaha untuk mengevakuasi material papan reklame. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca SK Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil ke Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup dengan forum bersama DPR RI, DPD RI, serta DPR Aceh. Rapat yang berlangsung Jumat malam dilaksanakan di Pendopo Gubernur Aceh. Pasca surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau di Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil di Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup pada Jumat malam dengan anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPR Aceh. Pertemuan diketahui membahas soal sengketa pulau milik Aceh. Dari hasil pertemuan tersebut, keempat pulau yang sedang sengketa di Kabupaten Aceh Singkil tetap dipertahankan berada di bawah pemerintah Aceh. Sepertinya kita yang pertama itu hak kita, bukti dan data hak kita, ya. Kemudian secara histori itu hak kita, apalagi secara penduduk hak kita, geografi juga hak kita. Dasar itu saja kita pertahankan. Dalam rapat tersebut, pemerintah Aceh juga menyusun langkah dan sikap resmi yang akan disampaikan pada pertemuan dengan Mendagri tanggal 18 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut akan mengajak pemerintah Aceh untuk bekerja sama mengelola 4 pulau yang berada di Kabupaten Aceh Singkil jika nantinya keputusan Kemendagri tetap menyerahkan 4 pulau tersebut menjadi wilayah Sumatera Utara. Polemik 4 pulau di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah yang sebelumnya masuk di wilayah Provinsi Aceh dan kini kepemilikannya masuk daerah Provinsi Sumatera Utara semakin meruncing. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut bukan wewenangnya soal penyerahan proses kepemilikan 4 pulau tersebut. Meski demikian, Bobi menyebut akan mengajak pemerintah Aceh bekerja sama untuk mengelola 4 pulau tersebut. Kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, enggak. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara tegas menolak untuk bekerja sama mengelola 4 pulau tersebut. Macam mana kita bersama itu kan hak kita, pujaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan. Menurut Muzakir Manaf, berdasarkan dokumen dan fakta sejarah, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, serta Mangkir Kecil merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh sejak dahulu dan wajib dipertahankan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Mendagri Tito Karnavian karena dinilai memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Polemik penyerahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil kepada Provinsi Sumatera Utara semakin memanas. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sudirman menilai keputusan Mendagri yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Ia menegaskan secara historis, sosiologis, dan politis, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, dan Mangkir Besar telah lama menjadi bagian dari Aceh. Keputusan menteri itu bukan harga mati. Dan itu masih bisa di-breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau presiden mau menutup ini. Tidak boleh abai, presiden nggak boleh diam, nggak boleh. Menteri Dalam Negeri itu bawahannya kok. Hari ini diberhentikan, hari ini selesai. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah terbuka terhadap gugatan hukum atas penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini. Tito menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan ini dan menilai proses yang ditempuh sudah sesuai aturan. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya, ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. 4 pulau besar yang menjadi rebutan tersebut yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, serta Mangkir Besar. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Cegah gesekan di masyarakat terkait dengan sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil, anggota Komisi 3 DPR RI asal Aceh, Nasir Jamil, mendesak Presiden Prabowo membatalkan keputusan Mendagri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memindahkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara terus menuai kontroversi. Masyarakat Aceh menilai pemindahan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, serta Mangkir Besar dilakukan dengan sangat gegabah tanpa memperhitungkan potensi konflik yang akan terjadi. Untuk mengantisipasi konflik yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, anggota DPR RI dari Aceh, Nasir Jamil pun meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mendagri segera membatalkan SK pemindahan 4 pulau tersebut. Anggota DPD RI dan juga teman-teman DPR RI sedang mengusahakan sekuat tenaga agar 4 pulau itu kembali lagi ke Aceh, karena kami meyakini bahwa surat atau keputusan Mendagri itu bukan harga mati. Dia bisa direview dan mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa meninjau dan mengingatkan Mendagri soal keputusannya itu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, mengingatkan status 4 pulau di Provinsi Aceh yang kini menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Selain di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, status 4 pulau tersebut tertuang dalam Perjanjian Helsinki yang disepakati antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia yang diteken pada 15 Agustus 2005. Pak JK, tapi kalau kita melihat keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat gitu ya, dari Mendagri, kalau Anda melihat ini kan artinya pemerintah pusat memiliki data
dan juga landasan hukum tentang teritorial 4 pulau itu. Kalau landasan hukum yang Pak JK tahu seperti apa mengenai letak teritorial 4 pulau itu? Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu Singkil bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum undang-undang lebih tinggi dibanding Kepmen kan. Ya, oke. Jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa, Pak? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap itu bahwa pusat tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi dan di samping itu sejarah ada diulas di sejarah sejak dulu. Itu memang pulau itu masuk ke Aceh, bagian dari Aceh. Termasuk mungkin pada saat itu pertemuan di Helsinki dan lain sebagainya, Pak, MOU itu? Kita tidak bahas itu. Helsinki hanya mengatakan MOU Helsinki bahwa perbatasan di Aceh itu harus sesuai dengan perbatasan tahun 1956. Tahun 96 itulah Undang-Undang 24 yang dikeluarkan oleh Bung Karno agar provinsi Aceh menjadi provinsi. Jadi perbatasannya kabupaten-kabupaten itu. Ya, kabupaten itu memang agak pasti sesuai itu. Sehingga kenapa sekian puluh tahun tidak dibikin peta perbatasan. Karena dianggap bahwa kabupaten ini cukup untuk perbatasan itu. Dan pemirsa, untuk membahas polemik 4 pulau Aceh Singkil yang kini masuk dalam wilayah Sumatera Utara, sudah bersama dengan kami Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat sore Pak Bima Arya. Selamat sore. Baik, Pak Bima, bagaimana pemerintah pusat menyikapi klaim tumpang tindih antara Aceh dan juga Sumatera Utara terkait dengan 4 pulau ini? Kementerian Dalam Negeri menyikapi persoalan ini dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena penting untuk memfokuskan kepada data tidak saja geografis tetapi juga historis dan kultural. Nah, karena itu Pak Menteri, Pak Prof. Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Baik. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. Baik, membuka dialog dan juga pengkajian ulang. Kemudian berkaitan dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla yang menyebutkan bahwa undang-undang lebih tinggi daripada keputusan menteri. Tanggapan dari Kemendagri seperti apa, Pak? Pernyataan dan pandangan Pak Yusuf Kalla itu sangat penting untuk memperkaya informasi dan data yang harus kita dalami. Nah, merujuk kepada pernyataan Pak JK, yang pertama di situ ada poin dari MOU Helsinki. Betul sekali yang disampaikan Pak JK, bahwa dalam satu poin di MOU itu ada kesepakatan untuk merujuk batas wilayah kepada batas wilayah 1 Juli tahun 56. Dan dari situ kami menggali, memang betul seperti disampaikan Pak JK, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 yang mengatur batas wilayah. Namun sayangnya sampai saat ini kami belum menemukan data yang lebih detail terkait dengan koordinat batas wilayah dalam undang-undang tersebut.
Jadi di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 56 itu hanya diatur secara umum saja tentang batas-batas daerah yang meliputi beberapa kabupaten di sana, seperti di Aceh Besar, Pidi, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Kota Besar Kutaraja saat itu istilahnya. Nah, jadi tidak ada secara detail atau belum kami temukan angka-angka koordinat yang diatur di situ begitu. Baik. Nah, karena itu ini penting untuk terus kita telusuri otentifikasi dari dokumen-dokumen ini. Baik, Pak Bima, artinya apakah dengan adanya pengkajian ulang tersebut termasuk kepada nantinya akan melibatkan tim penegasan batas daerah atau TPBD setempat atau seperti apa, Pak? Ya, hari Selasa itu kami akan undang seluruh yang tergabung dalam tim nasional pembakuan rupa bumi ini. Jadi akan diminta dipaparkan secara kronologis data-data kesepakatan. Ada juga informasi tentang kesepakatan 92 oleh antara Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh yang menyepakati batas wilayah. Tetapi kami telusuri juga di situ tidak ada juga secara detail dan rinci tentang koordinat tadi begitu. Jadi yang penting adalah proses dialog komunikasi untuk memperkaya data. Baik, Pak Bima, sengketa ini kan tidak hanya soal batas wilayah saja, tapi juga menyangkut publik, kemudian juga pelayanan, pajak, serta identitas warga. Apa yang dilakukan oleh Kemendagri untuk memastikan bahwasanya hak-hak dari warga ataupun juga masyarakat di 4 wilayah ini tetap terpenuhi selagi proses ini berlangsung? Jadi kan sengketanya tentang 4 pulau tadi ya, dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa pulau tersebut ya pulau yang memiliki aktivitas keseharian penduduk begitu. Jadi beda dengan wilayah Tapanuli Tengah ataupun Aceh Singkil yang memang padat penduduknya dan ada aktivitas keseharian gitu. Baik, Pak Birma, terakhir apakah sengketa semacam ini juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, dan apabila potensi itu ada, apa yang akan dilakukan oleh Kemendagri? Banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan batas-batas wilayah, batas desa, dan beberapa juga batas wilayah. Tidak mudah karena tadi memerlukan data informasi historis, kemudian kesepakatan dan titik koordinat yang disepakati begitu. Nah, ini hanya salah satu data dan penting untuk menyepakati batas wilayah ini karena ini terkait dengan kedaulatan negara. Jadi pemerintah Republik Indonesia harus selalu mengupdate data-data batas wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegakkan kedaulatan negara dan mencegah adanya intervensi ataupun pencaplokan dari batas wilayah kita oleh negara lain begitu. Baik, Pak Bima, kalau kita berpikir secara visioner, apakah nantinya keputusan final ini akan melalui Permendagri atau melibatkan keputusan Mahkamah Konstitusi? Ya, insya Allah tidak sampai menimbulkan proses hukum lanjutan. Kita lihat saja, tidak ada yang tidak bisa disesuaikan. Yang penting adalah keterbukaan dan proses dialog untuk saling bertukar pikiran dan menyampaikan data-data yang relevan. Baik, Pak Bima Arya, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya pengkajian ulang ini bisa baik untuk Aceh dan juga Sumatera Utara dan juga mencapai jalan tengah. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, terima kasih. Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Menyambut HUT ke-498 Jakarta, kawasan wisata Ancol memberlakukan masuk gratis untuk masyarakat yang berlaku mulai pukul 5 sore hingga 11 malam. Tidak pernah sepi, kawasan Pantai Ancol selalu menjadi primadona saat berlibur bersama keluarga menikmati suasana bermain air dan pasir pantai. Banyak masyarakat yang memanfaatkan akses masuk gratis yang dimulai tanggal 10 hingga 20 Juni. Pengunjung harus mereservasi sehari sebelumnya di laman resmi Taman Impian Jaya Ancol untuk mendapatkan akses masuk gratis tersebut. Ya, buat orang-orang yang menengah ke bawah, jadi bisa melihat ke Ancol gitu dengan diadakan tiket gratis ini gitu. Pameran Pertahanan Internasional Indo-Defense 2025 ramai didatangi oleh pengunjung pada hari terakhir pelaksanaannya pagi hari tadi. Kebanyakan pengunjung datang bersama keluarga dan anak-anak untuk menikmati waktu bersama pada akhir pekan.
Pameran pertahanan berskala internasional Indodefense 2025 dibuka untuk masyarakat umum pada hari terakhir pelaksanaannya Sabtu pagi. Kebanyakan pengunjung datang bersama keluarga dan anak-anak mereka untuk menikmati waktu bersama pada akhir pekan. Masyarakat umum dapat melihat kecanggihan beberapa alutsista hasil karya anak bangsa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alutsista anti-drone yang dapat mendeteksi drone dari jarak 5 km. The Frontier, salah satu pelopor kendaraan besar yang dapat mendeteksi drone dan beberapa produk industri pertahanan lainnya. Selain The Frontier, ada pula PT Industri Ketahanan Nasional yang turut memproduksi mobil perang untuk menambah kekuatan pertahanan TNI Angkatan Darat Indonesia. Indodefense menjadi forum strategis bagi industri pertahanan dunia di mana ajang ini juga dijadikan sarana saling memamerkan teknologi dan alutsista terbaik dari setiap negara. Ajang ini sekaligus menjalin kemitraan strategis dan memperkuat jalinan kerjasama antar negara di bidang pertahanan dan keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimanakah keseruan di hari terakhir pameran pertahanan internasional Indodefense 2025? Sudah bersama kami Syahreza Zanski yang berada di sana. Halo, selamat sore Syahreza. Bagaimanakah keseruan di sana? Silahkan. Ya baik Camar dan juga pemirsa, selamat sore. Memang Indonesia Defense 2025 tampaknya di hari terakhir ini malah berangsur begitu meriah ya. Banyak sekali warga yang sudah mulai berkunjung, bahkan kepadatan sudah terlihat sejak pukul 3 sore untuk menyaksikan adanya hiburan tambahan yakni closing ceremony. Tadi baru saja ditampilkan live demonstrasi dari pihak Denwalsus ataupun pertunjukan Denwalsus yang menunjukkan adanya sesi penculikan oleh terhadap suatu kelompok dan ditangkap dan diselamatkan oleh pihak Denwalsus tentunya. Dan baru saja berakhir Camar, dan kendati hari ini adalah hari terakhir, nampaknya di berbagai hall ini masih banyak para masyarakat yang masih mengeksplorasi berbagai hall yang berisikan alutsista dari berbagai negara. Di mana seperti kita ketahui ada lebih dari 1.000 perusahaan dari puluhan negara yang memamerkan beragam perangkat militer pada hari ini. Dan sejatinya Indonesia Defense akan berakhir pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang kami terima akan ada hiburan menarik di closing ceremonial ini, di mana nanti akan ada penampilan tarian-tarian daerah dan juga penampilan adanya kembang api tentunya. Dan kami masih menunggu Camar, apakah antusiasme dan euforia ini akan terlihat hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Namun di hari terakhir ini banyak sekali masyarakat yang berkunjung, termasuk adalah kalangan keluarga tentunya. Dan kami masih menunggu apakah nanti semakin meriah tentunya. Camar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Nampaknya sudah semakin ramai. Syahreza Zanski, selamat bertugas kembali. Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Viral seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Cuitan Deddy Nurpalaka di laman media sosial X-nya pun menjadi viral. Cuitan itu mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra, karena cuitan kader PSI itu dinilai tidak masuk akal. Sementara terkait hal tersebut, Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Deddy Nurpalaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya melalui media sosial X. Deddy menyebut pernyataan Jokowi penuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah beri teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal tongkang dan tugboat yang diberi nama
JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal tongkang dan tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah, ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apa dengan oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Proyek Giant Seawall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Seawall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Seawall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Seawall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 6 pelaku penyelundupan 2 ton sabu yang ditangkap petugas gabungan BNN dan Bea Cukai Batam menangis saat dihadirkan dalam pemusnahan barang bukti. Salah seorang pelaku yang berasal dari Medan, Sumatera Utara mengaku dijebak oleh mafia narkoba internasional. Kita akan memusnahkan barang bukti narkoba ini. Kita sama-sama akan menyaksikan dan yang 2 ton narkoba jenis sabu dimusnahkan petugas di lapangan Engku Purti Batam Center Kamis lalu. 2 ton sabu ini sebelumnya diamankan petugas gabungan BNN dan Bea Cukai di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Batam yang diangkut kapal Sea Dragon Tarawa. Sabu bernilai triliunan rupiah yang menggegerkan warga ini disimpan dalam palka kapal. Kita lihat kapal ini punya rute, setelah kita teliti rute dari Laut Andaman terus melewati ke perairan kita, naik ke Kalimantan terus muter dia
Jadi kalau dia angkat begini, kalau dia lolos berarti dia akan ngedar di berbagai pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia, di Malaysia dan lain-lain. Dalam pemusnahan barang bukti, 6 pelaku turut dihadirkan. 2 tersangka diantaranya merupakan warga negara Thailand. Saat digiring untuk menyaksikan pemusnahan, seorang pelaku yakni Richard Halomoan sempat menangis. Dirinya bahkan sempat berteriak ke arah awak media bahwa dirinya dijebak oleh para mafia dan pemilik kapal. Teriakan pria setengah baya ini diiyakan oleh pelaku lainnya. Mereka mengaku hanya bertugas sebagai kru kapal dan tidak mengetahui soal keberadaan narkoba. Penyerahan sembako secara simbolis ya Bang ya, kepada perwakilan masyarakat pesisir dan juga nelayan, di mana nanti kita akan mengundang perwakilannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para tersangka terancam hukuman maksimal pidana mati. Penampilan seronok grup dangdut Trio Serigala di Pendopo Bupati Pati, Jawa Tengah menuai kritik. Merespon kritikan tersebut, Bupati Pati Sadewo meminta maaf. Dalam acara penandatanganan akte koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati, 3 penyanyi dangdut Trio Serigala tampil atraktif menghibur para tamu undangan di Pendopo Pati, Jawa Tengah. Selain bergoyang di atas panggung, salah satu personel juga turun menghampiri penonton sembari mengayun-ngayunkan rambut dengan gerakan yang tetap atraktif. Sontak, penonton pun riuh. Usai beredar luas, aksi yang dilakukan Trio Serigala ini mendapat kecaman dari masyarakat karena dianggap tak pantas ditampilkan saat acara formal yang dihadiri para pejabat. Sementara menanggapi kecaman tersebut, Bupati Pati Sadewo langsung meminta maaf. Bupati menyebut aksi itu merupakan sikap spontanitas dari penyanyi yang bersangkutan. Pendapat saya ya sebagai masyarakat kurang bagus lah, karena dari jogetannya kan ya nggak bagus kalau harus ditampilkan di forum seperti itu. Ya semoga nanti kedepannya para panitia lebih selektif buat kalau ada hiburan. Saya minta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut munculnya tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Bupati juga mengingatkan bahwa ke depan kejadian tersebut tidak boleh terulang. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pergerakan tanah masif yang terus berlangsung di Kabupaten Purwakarta menimbulkan kekhawatiran serius. Pergerakan tanah berpotensi meluas hingga ke Tol Cipularang yang merupakan objek vital nasional dan hanya berjarak 1 km dari titik terdampak. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. BPBD Provinsi Jawa Barat dan Purwakarta yang meninjau langsung ke lokasi menilai pergerakan tanah sangat masif dan mengakibatkan sejumlah bangunan rumah hancur. Selain itu, BPBD juga berharap Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG segera melakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan tanah dekat dengan akses Tol Cipularang yang merupakan objek vital nasional dan hanya berjarak 1 km dari titik terdampak. Jadi pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi nih. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya, jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama di kedepannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya Pak Kalek ya.
nggak mungkin lagi dihuni. Jadi kita kemungkinannya juga menyarankan untuk dilakukan relokasi di tempat yang aman. Nanti mungkin dicari oleh teman-teman dari Purwakarta. Tercatat 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Sementara 48 warga terdampak mengungsi di balai desa, sedangkan warga lainnya mengungsi di rumah sanak saudara mereka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar akan disanksi Rp1 juta. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali dan berikut daftarnya. Pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak. Tempat bermain anak dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok. Demikian juga dengan di lokasi olahraga seperti stadion. Sementara ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok tapi harus di ruangan khusus. Kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu hingga tempat dengan izin keramaian. Pemprov Jakarta sedang merancang peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Bagaimana tanggapan warga? Berikut informasinya. Saya setuju. Setuju karena kan di sini kan banyak anak kecil. Pengaruh dari asap rokoknya itu kan mempengaruhi pernafasannya dia, kesehatannya dia. Kalau saya sih lebih dari 250.000 saya sih juga setuju. Setuju sih. Iya. Kenapa Ibu setuju? Ya karena kan kayak mengganggu kesehatan orang lain juga, untuk diri sendiri juga gitu. Jadi setuju ya? Ya bagus sih ya, supaya bisa mengurangi polusi. Terus kan kayak sampah puntung-puntungnya itu kan suka pada buang sembarangan gitu. Sama apa ya? Sama ini kan, ini khusus rokok ya nggak bisa ya. Nah tapi kalau misalnya di kawasan tempat Ekopark ini Ibu sering lihat orang masih ngerokok nggak sih Bu? Ada sih 1-2, tapi biasanya itu kalau udah kondisi udah rame banget, tapi kalau masih kayak renggang-renggang gini jarang. Viral seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan ini mengundang reaksi dari berbagai pihak. Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Cuitan Deddy Nurpalaka di laman media sosial X-nya pun menjadi viral.
Cuitan itu mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI itu dinilai tidak masuk akal. Sementara terkait hal tersebut, Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Dedi Nurpalaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya melalui media sosial X. Dedi menyebut pernyataan Jokowi penuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah beri teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara mengenai dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai, bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apa dengan oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Proyek Giant Sea Wall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Sea Wall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan pelindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Sea Wall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun.
Giant Seawall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Prabowo menyebut para menterinya bekerja dengan sangat baik. Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal isu dan dorongan reshuffle atau perombakan kabinet. Prabowo menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana perombakan kabinet merah putih. Prabowo menyebut para menterinya bekerja dengan sangat baik. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta Kamis kemarin. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja. Bahwa di sana-sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Prabowo juga mengapresiasi kinerja menterinya yang berhasil melakukan sejumlah pencapaian, salah satunya penghematan yang akhirnya bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggelar forum komunikasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang digelar bersama lintas kementerian serta lembaga ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengawasan dan kualitas pelayanan pariwisata yang lebih baik. Mengakomodir aspirasi daerah serta pelaku pariwisata, Kemenpar menggelar forum komunikasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata di Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu tujuan digelarnya forum bersama lintas kementerian serta lembaga ini, yakni menyatukan pemahaman antar pelaku pariwisata mengenai tata cara tahapan serta proses pelaksanaan perizinan berusaha di tanah air. Melalui forum ini, Kemenpar RI berkomitmen untuk memberikan para wisatawan pengalaman yang baik selama berwisata. Banyak hal terkait dengan pelayanan, gitu ya, terkait dengan usaha, aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek keamanan yang perlu terus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sebenarnya dan dari aspek daya saing dari pariwisata. Selain mendorong peningkatan daya saing dan kapasitas para pelaku pariwisata, forum ini juga untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan antar kementerian dan lembaga ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, dilandasi dua perusahaan yang bergerak di sektor media dan memiliki kesamaan nilai, iNews Media Group berkolaborasi dengan Everest Media. Kerjasama ini didasari keinginan Everest Media untuk belajar dari iNews Media Group yang dinilai memiliki pengalaman mumpuni di bidang media. Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilakukan CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dan co-founder Everest Media Grace Tahir di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Kerjasama ini didasari kesamaan visi antara kedua belah pihak, yaitu menjadi media yang memberikan berita atau konten yang kredibel dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tak hanya itu, kerjasama ini juga fokus mengembangkan digital sebagai wujud serius iNews Media Group dan Everest Media berkiprah di ranah digital.
kita harus banyak berkolaborasi, tentunya dengan media-media yang juga kredibel dan juga kreatif. Salah satunya adalah Everest Media, ini di bawahnya Bu Grace, kita melihat sepak terjangnya sudah sangat luar biasa sekali, banyak konten-konten yang menarik, yang viral, tapi tidak hanya itu, tapi juga informatif ya. Dan saya pikir value kita sama, we want to empower society, we want to empower brands, dan tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Bahwa pertama-tama kita ingin belajar dari Bu Angela dan juga IMG Group ya, karena mereka sudah sangat experience dan credible. Dan kedua, menurut saya walaupun one is a much bigger company than Everest Media, tapi I always feel that we all have our own blind spots in a sense yang kita bisa saling complementary. Perjanjian kerjasama ini meliputi komersialisasi ruang iklan, eksplorasi pengembangan IP bersama, hingga pemanfaatan jaringan media masing-masing pihak untuk mendorong efisiensi dan perluasan pasar. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Yudi Permana, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.